Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, kita bertemu untuk yang pertama kalinya untuk kelas pagi gelombang yang ketiga, khususnya untuk mata kuliah sistem operasi. Nah, kebetulan pada semester ini saya mendapat tugas untuk mengampu mata kuliah sistem operasi. Mata kuliah sistem operasi ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada semua prodi, sehingga untuk kelas kita memang cukup banyak karena merupakan gabungan dari semua program studi. Nah, harapannya karena merupakan gabungan dari banyak program studi dan dari berbagai macam asal kota dari mahasiswa baru yang masuk di Universitas Telkom kali ini, saya mohon tetap selalu dijaga kekompakan, kerjasama, dan partisipasinya untuk mata kuliah sistem operasi kali ini. Nah, sebelum saya mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya Anda lebih paham siapakah saya ini, gitu ya. Baiklah, ini adalah profil saya. Dan nama lengkap saya adalah Ibu Maya Utami Dewi. Anda boleh panggil saya Ibu Maya, Ibu Utami, atau Ibu Dewi boleh, karena semuanya kebetulan merupakan nama panggilan. Nah, kemudian untuk sekarang ini saya bertempat tinggal di daerah Demak, khususnya di daerah perumahan Pucang Gading, yang memang lokasinya cukup dekat dengan Stekom 605 ya, yang ada di wilayah Semarang khususnya. Nah, untuk nomor WA yang bisa dihubungi jika nanti Anda ingin melakukan konsultasi atau mungkin ingin menanyakan hal terkait dengan perkuliahan yang saya ampu ini, silahkan. Ini adalah nomor WA saya yang kebetulan juga sudah kita buat grup bersama ya, untuk grup sistem operasi gelombang yang ketiga ini, khususnya kelas pagi. Alhamdulillah kemarin sudah terbentuk untuk grup WA-nya, karena nanti grup WA ini merupakan salah satu media komunikasi kita untuk saling berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa. Baiklah, untuk akademik sendiri, saya dulu alumnus untuk S1-nya itu mengambil dari Udinus ya. Kebetulan saya lulus sekitar tahun 98. Jadi memang merupakan angkatan pertama pada saat itu. Kemudian untuk S2-nya saya kebetulan mengambil di Unaki, karena pada saat itu yang masih ada jurusan sistem informasi itu baru Unaki ya. Untuk Udinus itu S2-nya kebetulan saat itu belum ada. Nah, kira-kira itu ya, jadi perkenalan saya sekaligus juga ada informasi sedikit tentang status ya. Status sudah berkeluarga, anak 1. Nah, sekarang duduk di SMA ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya infokan untuk perkenalan singkat kita pada pagi hari ini. Nah, untuk di Universitas Telkom sendiri kebetulan saya mengampu arahnya itu ke pemrograman, lebih banyak ke pemrograman ya. Jadi nanti khususnya bagi mahasiswa sistem komputer, mahasiswa sistem informasi ya, yang mungkin atau teknik komputer yang mungkin mempelajari tentang pemrograman, itu mungkin akan bertemu lagi dengan saya, khususnya yang wilayah Semarang ya. Baiklah, dalam kondisi pandemi seperti ini memang tidak memungkinkan bagi kita untuk bertemu langsung, dan kita bisa tetap melakukan perkuliahan secara daring. Nah, memang ada banyak hal positif dan negatif dalam melakukan perkuliahan secara daring ini. Jadi kondisinya memang kadang satu, dari sisi komunikasi itu terkadang ada miss, bisa saja terjadi. Jadi mungkin saya maksudnya A, tapi Anda menerimanya B, itu bisa saja terjadi. Tapi itu akan bisa diatasi dengan kita lebih sering untuk
berkomunikasi atau berinteraksi. Jadi kalau ada yang tidak paham, minta tolong untuk ditanyakan. Nah, kemudian yang kedua, ada kemungkinan Anda mengikuti perkuliahan ini dengan kondisi yang mungkin tidak fokus pada materi yang diberikan. Jadi mungkin ada yang mengikuti kuliah sambil mungkin membantu orang tua atau mungkin sambil melakukan kegiatan atau aktivitas yang lain. Itu saya maklum sekali. Tapi yang penting bagi Bu Maya di sini, Anda bisa mengerjakan tugas, apakah itu tugas harian ataukah mungkin tugas yang sifatnya tidak harian ya, itu saya mohon itu bisa dikerjakan atau dikumpulkan dengan baik, seperti itu. Nah, baiklah, untuk mata kuliah sistem operasi ini mungkin seperti biasa ada kontrak perkuliahan yang harus kita bicarakan terlebih dahulu. Nah, untuk kontrak perkuliahan dari Bu Maya sendiri, yang penting nanti kita ada kurang lebih 18 kali pertemuan. Pada pertemuan yang ke-9 dan ke-18 itu kita ada UTS dan UAS. Nah, dimohon pada saat pertemuan ke-9 dan ke-18 ini sudah tidak ada lagi tugas, ya. Tugas-tugas apakah tugas harian ataupun tugas yang mungkin sifatnya dikerjakan selama beberapa kali pertemuan itu sudah tidak ada tanggungan. Jadi semuanya sudah mengerjakan. Nah, kalaupun masih ada yang belum mengumpulkan, bisa untuk melakukan komunikasi langsung dengan Bu Maya. Seperti itu ya. Nah, kemudian selain penilaian dari sisi ujian, apakah UTS maupun UAS, itu saya juga ada nilai yang sifatnya harian, seperti nilai kuis ya. Jadi pada setiap pertemuan itu saya selalu memberikan kuis yang nanti bisa Anda jawab pada kolom komentar YouTube channel. Ya, jadi silahkan nanti Anda jawab di kolom komentar YouTube channel. Kemudian akan diberikan nilai langsung pada saat itu juga. Sehingga setiap harinya Anda nabung nilai. Ya, ini merupakan nilai harian. Kemudian juga ada nilai responsi. Nilai responsi ini adalah nilai tes kecil. Jadi pada beberapa kali pertemuan nanti saya akan mengadakan tes ya. Jadi di situ nanti untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda ya, kemudian wawasan Anda tentang materi yang sudah diberikan. Nah, intinya itu dari kontrak kuliah yang saya berikan selain absensi tentunya ya. Jadi login di Siakat tetap wajib karena itu untuk report absensi Anda atas kehadiran Anda pada perkuliahan tersebut. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kontrak kuliah pada mata kuliah sistem operasi pagi hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi sistem operasi pada pagi hari ini. Oke, di sini ada baiknya kita memahami dulu tujuan umum daripada diberikannya mata kuliah sistem operasi. Jadi di sini tujuan umumnya adalah konsep sistem operasi dari mulai sejarah atau histori perkembangan sistem operasi sampai dengan kebutuhan penggunaan sistem operasi sesuai dengan perannya. Jadi mahasiswa itu memahami konsep dari sistem operasi. Nah, konsep dari sistem operasi ini apa? Ya, kita pelajari dari awal mula munculnya sistem operasi itu sendiri, perkembangannya, proses-prosesnya, kegiatan yang terjadi di dalamnya, sampai dengan terakhir implementasi penggunaan sesuai kebutuhan dari user. Begitu ya, ini tujuan umumnya. Nah, kemudian apakah tujuan khusus daripada diberikannya mata kuliah sistem operasi pada semester ini, khususnya pada seluruh mahasiswa di semua program studi? Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem operasi. Kemudian yang kedua,
mahasiswa mampu memahami komponen dan teknologi yang dipergunakan di dalam sistem operasi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi dari sistem operasi. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat mengkonfigurasi dan mengelola berbagai macam sistem operasi. Harapan terakhirnya dapat mengkonfigurasi dan mengelola, jadi praktek ya penggunaan sistem operasi yang sesungguhnya seperti itu. Nah, adapun poin materi yang nanti akan diberikan kepada Anda, ini yang awal ya, itu ada pengertian dari sistem operasi, kemudian fungsi dan tujuan sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, komponen utama sistem operasi, dan perkembangan sistem operasi. Ini merupakan materi awal, poin-poinnya yang nanti akan diberikan kepada Anda. Setelah ini tentunya masih ada poin materi lainnya lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke pengertian daripada sistem operasi. Pengertiannya di sini adalah suatu sistem yang terdiri atas komponen kerja dan memuat metode kerja yang dipergunakan untuk memanfaatkan mesin. Kalau kita belajar tentang sistem operasi, ya pandangan kita itu sistem operasi yang ada di komputer seperti itu. Nah, kalau ini mesin yang dimaksud, ya berarti mesin di komputer. Nah, bisa saja terjadi sistem operasi itu berlaku untuk penggunaan bidang-bidang lain. Contohnya pada komputer-komputer yang dipergunakan di bidang transportasi. Misalkan saja untuk jadwal penerbangan, ya. Apakah ini akan ada delay atau tidak, seperti itu ya. Kemudian juga komputer yang dipergunakan untuk membantu mengatur lalu lintasnya, mulai dari lampu lalu lintas dan lain-lain ya. Kemudian juga ada komputer yang mungkin dipergunakan untuk membantu di bidang industri. Kita melihat ada mesin-mesin industri yang siap dipergunakan ya untuk membantu proses di industri tersebut. Tetapi pengelolaannya juga membutuhkan sistem operasi di sini. Nah, pengertian yang lain, OS sebagai interface antara user dan perangkat keras. Jadi, sistem operasi itu merupakan media penghubung antara pemakai dengan hardware. Nah, berarti menyediakan mekanisme kepada end user untuk menggunakan utilitas yang disediakan. End user tidak mau tahu akan detail proses yang melibatkan komputer hardware, sehingga end user hanya berinteraksi via aplikasi yang disediakan. Nah, berikut adalah skema tentang fungsi dasar sistem operasi. Jadi, fungsi dasarnya itu ada 4. Di sini digambarkan user itu meminta layanan kepada sistem operasi, kemudian sistem operasi melakukan interaksi dengan komputer, dalam hal ini adalah mesin, yang terhubung dengan listrik, kemudian terhubung dengan CMD atau command prompt, dan pengetahuan atau wawasan. Nah, ini ada 4 fungsi dasarnya. Apa saja itu? Yang pertama, menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi. Jadi dia menjadi pengawas di sini untuk sistem operasi. Ya, ada aplikasi apa saja yang dipergunakan oleh user. Kemudian yang ketiga, sebagai pengendali error yang terjadi pada komputer. Misalkan saja ada sesuatu yang tidak beres, apakah dengan perangkat keras tambahan ataukah dengan software yang Anda pergunakan, biasanya akan muncul semacam message atau pesan. Nah, message atau pesan ini dikeluarkan oleh sistem operasi sebagai pengendali error. Nah, berikutnya mengatur sumber daya hardware.
Contohnya ada printer, memori, DVD room, dan lain-lain. Jadi seandainya kita ingin menambahkan fasilitas printer pada penggunaan komputer kita, tentunya kita harus mengatur settingnya terlebih dahulu. Seandainya kita ingin menambahkan penggunaan headset misalkan pada komputer kita, nanti akan ada semacam pesan atau kotak dialog di mana ada interaksi dulu antara sistem operasi, komputer dengan perangkat headset yang kita pergunakan. Nah, nanti ada pengaturan settingnya. Ini semua yang menyediakan adalah sistem operasi, dan ini merupakan fungsi dasar dari sistem operasi. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis sistem operasi. Untuk jenis sistem operasi itu dibedakan ada 4. Yang pertama yaitu single user, single tasking. Intinya, satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Nah, ini jadi tidak bisa disambi ya, tidak bisa berpaling ke lain hati ini intinya. Jadi di sini dia hanya bisa mengerjakan satu tugas, satu waktu, satu aplikasi, dan satu user. Nah, contohnya adalah DOS. Disk Operating System, di mana pada penggunaan jenis sistem operasi ini pada zamannya ya itu memang kita harus menghidupkan atau mengaktifkan sistem operasi DOS terlebih dahulu untuk kemudian setelah itu kita memasukkan disk. Pada saat itu masih musim disket ya, ada yang ukurannya besar, kemudian ada juga yang kecil yang 360 KB, ada juga yang 1,2 MB untuk kapasitasnya. Nah, di sini nanti kita baru memasukkan sistem aplikasi untuk yang lain. Misal kita mau mengerjakan Word, mau mengerjakan Excel, kita harus memasukkan satu persatu. Harus selesai dulu, baru bisa berganti dengan aplikasi yang lain. Nah, untuk yang kedua yaitu multi-user single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user. Tapi satu user hanya dapat menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya adalah novel network. Ya, jadi di sini satu komputer ini bisa diakses oleh banyak user, ya. Tapi satu user hanya dapat menjalankan satu program dalam satu waktu. User yang lain juga hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Intinya antara user satu dengan yang lain boleh berbeda-beda, tapi di sini satu user hanya boleh satu program. Ya, itu untuk yang multi user single tasking. Kemudian yang berikutnya ada single user multitasking. Satu komputer dipakai satu user dan dapat menjalankan banyak program dalam satu waktu. Contohnya adalah Windows, Mac OS, dan lain-lain. Jadi satu komputer ini dipakai oleh satu pemakai atau satu user, tapi dia bisa menjalankan banyak aplikasi. Misalkan yang satu pada saat itu membuka Word, dan pada saat yang bersamaan juga membuka browser. Pada saat yang bersamaan juga membuka MP3 misalkan. Ya, jadi ini kita melihat ada banyak aplikasi yang dibuka dalam satu waktu dan hanya bisa dijalankan oleh satu user, satu komputer. Nah, kemudian yang jenis berikutnya adalah multi-user multitasking. Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user dan dapat menjalankan banyak program aplikasi dalam satu waktu. Contohnya adalah Unix, Linux, dan lain-lain. Nah, ini yang lebih simpel ya, lebih mungkin tidak terlalu kaku, jadi lebih banyak PC yang bisa dipakai, lebih banyak user yang menggunakan, programnya juga banyak yang bisa dibuka dalam satu waktu. Nah, ini adalah jenis-jenis sistem operasi. Jadi Anda bisa melihat penggunaannya nanti dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya seperti apa. Jadi ketika kita menggunakan sistem operasi ini ya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan saja kita ini adalah
orang yang hanya menggunakan untuk jenis PC, personal komputer, ya kita pilih jenis sistem operasi yang memang untuk personal komputer. Misalkan kita butuhnya untuk jaringan, ya kita pilih jenis sistem operasi yang dipergunakan untuk sistem jaringan. Ya, jadi ini nanti menyesuaikan dengan kebutuhan daripada user yang menggunakan sistem operasi nantinya. Nah, berikutnya ini adalah beberapa jenis dari sistem operasi. Ada DOS, Windows, Unix, Macintosh, dan masih banyak yang lain. Sekarang kita akan mencoba mereview sedikit tentang sistem operasi DOS atau yang dikenal dengan istilah Disk Operating System. Merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk Operating System dipergunakan pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Beberapa produk DOS sampai dengan saat ini itu ada DOS 1, DOS 2, DOS 3. Nah, DOS 3 ini mengalami beberapa subversi lagi. Ada DOS 31, 32, 33. Kemudian muncul versi DOS 4, muncul lagi DOS 5, DOS 6. Ya, ini merupakan perkembangan dari sistem operasi DOS. Nah, untuk perintah yang ada di dalam DOS sendiri itu dibedakan ada dua, yaitu perintah internal dan perintah eksternal. Untuk perintah internal merupakan perintah yang telah ada ketika memori komputer sudah berisi sistem operasi. Jadi perintah-perintah ini sudah ada di dalam sistem operasi sendiri dan dikenal. Ya, contohnya ada dir. Dir ini fungsinya sama untuk melakukan list atau pada Windows itu sama dengan Windows Explorer. Jadi untuk melihat isi file, isi folder, ya. Isi drive kita itu apa saja, ini menggunakan perintah dir. Kemudian ada perintah copy. Sesuai dengan fungsinya, berarti untuk melakukan duplikasi. Ada del untuk menghapus. Ada ren untuk mengganti nama. Ada tab untuk melihat tipe isi ya daripada file. Kemudian ada prom, mkdir, chdir, rmdir. Ini adalah perintah-perintah internal. Nah, berikutnya ada perintah eksternal. Perintah yang memerlukan suatu file untuk memproses perintah tersebut. Contohnya ada label, tree, del tree, diskcopy, format, xcopy. Jadi, seandainya perintah ini dijalankan, dia membutuhkan sebuah file untuk mendukung kegiatan perintah tersebut. Berbeda dengan internal, kalau internal kita ketikkan langsung bisa diproses. Tapi kalau eksternal ini, contohnya misal kita mau melakukan perintah format, nanti ditanya dulu apakah ada file format di situ. Nah, ini adalah beberapa pemahaman tentang pengenalan perintah di dalam sistem operasi DOS. Nah, berikutnya Windows. Sistem operasi Windows pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 85, semula diperkenalkan dengan nama Interface Manager. Pemakaian OS ini pada awalnya tidak terlalu menarik. Ya, ini terjadi hingga diperkenalkan sebuah sistem operasi Windows versi 3 pada bulan Mei 90. Di mana pada versi 3 itu sudah mulai ada kelebihan dari Windows, ya, di mana dia sudah lebih virtual kelihatan secara grafik ya, jadi semuanya tidak dikerjakan secara manual. Contohnya kalau menggunakan DOS itu, misal kita ingin membuat sebuah kotak saja, kita harus tentukan dulu koordinat dari X1Y1, X2Y2, X3Y3, X4Y4, kemudian setelah itu kita baru hubungkan menjadi sebuah kotak. Tapi kalau di Windows ini sudah mulai ada simbol-simbol yang siap untuk dipergunakan. Ya, jadi begitu kita klik, kita bawa ke tengah, itu sudah membentuk langsung persegi 4. Tinggal kita perbesar atau kita perkecil sesuai dengan keinginan kita. Jadi untuk mempelajari Windows itu lebih simpel daripada mempelajari DOS pada waktu itu. Nah, sekarang kita lihat keunggulan Windows. Tampilan grafis yang lebih menarik karena berbasiskan GUI. Nah, Windows ini basisnya GUI ya. Kalau DOS tadi TUI. Bedanya apa? Kalau DOS itu text user interface. Mau ngapa-ngapain kita harus ketik.
Tapi kalau GUI di sini berbasis grafis, jadi mau ngapa-ngapain tinggal tergantung gambar yang kita gunakan. Misalkan saya mau buat lingkaran, ya tinggal klik, dragging, bawa ke tengah, seperti itu. Adanya standarisasi proses, artinya pemakai akan lebih mudah menggunakan tanpa perlu menghafal. Nah, ini kelebihan lagi ya. Kemudian kemudahan proses, artinya dengan memakai sistem operasi ini, suatu data dapat dipergunakan bersama dan dapat dipindahkan dari satu aplikasi ke aplikasi lain dengan mudah. Ya, ini hal-hal yang menjadi keunggulan dari Windows. Investasi yang menarik. Artinya, semakin banyak produk software yang mendukung sistem operasi ini. Fasilitas multi-threading dan preemptive multitasking sehingga kinerja multitasking lebih responsif. Dengan fasilitas ini, beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan. Berikutnya, sistem operasi mobile, di mana sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung, serta manajemen dan mengontrol software lain sehingga software lain tersebut dapat bekerja. Sistem operasi mobile akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam perangkat ponsel tersebut. Contohnya seperti scheduling task, keyboard, WAP atau web, email, text message, sinkronisasi dengan aplikasi dan perangkat lain, memutar musik, kamera, dan mengontrol fitur-fitur lainnya. Nah, untuk sistem operasi mobile ini sudah langsung pada saat kemunculan sampai dengan sekarang itu langsung hits ya, karena memang sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh user. Ya, user itu sekarang sudah musimnya ingin sesuatu yang lebih simpel, lebih mini untuk penyimpanan, lebih mudah dibawa kemana-mana seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ada iOS 4. Sistem operasi besutan Apple ini merajai share sistem operasi mobile dengan penggunaan handset Apple yang cukup luas, seperti iPhone, iPod Touch, dan iPad. Apple tidak mengizinkan OS untuk dijalankan pada hardware pihak ketiga. Interface pengguna iOS didasarkan pada konsep manipulasi langsung, menggunakan gerakan multitouch. Elemen kendali interface sendiri itu terdiri dari slider, switch, dan tombol. Berikutnya adalah Android. Nah, ini yang mungkin sudah mulai banyak dipergunakan ya pada zaman Anda yang sekarang. Android dengan logo uniknya sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun semenjak tahun 2009, perkembangan Android itu melesat dengan cepat. Mobile OS dari Google ini memberikan kebebasan yang sangat luas untuk para developer dan terintegrasi penuh dengan teknologi Google. Aplikasi yang tersedia untuk Android juga sudah banyak sekali, sehingga pengguna Android mempunyai banyak variasi dalam menggunakan aplikasi di Android. Dengan dukungan dari Google, Sirajam Sin, pencarian dan periklanan digital, Android menempati posisi kedua di share mobile OS. Berikutnya ada Symbian. Symbian OS adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd. Saat ini Symbian OS banyak dipergunakan oleh berbagai vendor produk peralatan komunikasi pada berbagai jenis produk mereka yang bervariasi. Variasi dari sisi hardware ini di mana Symbian OS diimplementasikan sehingga memungkinkan karena sistem operasi ini memiliki antarmuka pemrograman aplikasi atau yang dikenal dengan API, Application Programming Interface. API mendukung terhadap komunikasi dan tingkah laku yang umum pada hardware. Hal ini dapat digunakan oleh aplikasi lain dan memungkinkan karena API merupakan objek antarmuka yang didefinisikan pada level aplikasi.
yang berisikan prosedur dan fungsi, dan juga variabel serta struktur data, yang mengelola atau memanggil kernel di mana sebagai penghubung antara software dan hardware. Berikutnya ada aplikasi OS berikutnya, ini untuk BlackBerry. Diperkenalkan sekitar tahun 97. Nah, kemudian ada Windows Mobile, ya, merupakan salah satu OS yang dikembangkan oleh Microsoft dan didesain serta dipergunakan untuk smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Versi saat ini disebut Windows 7 Mobile. Nah, berikutnya adalah grafik penggunaan beberapa sistem operasi mobile. Ya, yang bisa Anda lihat sendiri nanti. Nah, berikutnya di sini ada komponen utama dari sistem operasi. Komponen utama itu meliputi ada kernel, file, user interface. Nah, ini adalah bentuk umum dari user interface. Kalau command line interface itu seperti ini atau yang dikenal dengan istilah CLI. Nah, berikutnya untuk GUI itu tampilannya seperti ini. Ini perbedaan tampilan secara user interface ya. Nah, kemudian pengertian kernel sendiri merupakan kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani berbagai macam program aplikasi untuk mengakses hardware secara aman dan terkendali. Nah, untuk file sendiri adalah file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. Sedangkan user interface itu merupakan interface yang menjadi sarana interaksi antara user dengan komputer. Nah, untuk kategori kernel sendiri, di sini dibedakan ada monolitik kernel, ada mikrokernel, ada hybrid, dan ada exokernel. Masing-masing kategori ini tentunya sudah memiliki spesifikasi sendiri. Ya, contohnya pada monolitik kernel hubungannya langsung mengacu kepada software. Untuk mikrokernel mengacu kepada software IPC. Kemudian untuk hybrid itu ada aplikasi server di dalam kernel. Kemudian untuk exokernel itu ada aplikasi, ada fasilitas library dan kernel. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa sistem operasi gelombang yang pertama, karena ini masih materi awal atau pengantar. Nah, seperti yang sudah saya informasikan tadi, pada akhir pertemuan itu saya akan memberikan kuis di sini. Nah, untuk kuis yang nanti bisa Anda jawab dan ditulis pada kolom komentar YouTube channel, ada 5 pertanyaan. Jika tadi Anda memperhatikan materi yang saya sampaikan, tentunya akan bisa menjawab dari kuis kita pada pagi hari ini. Nah, apa saja pertanyaannya? Untuk yang pertama, jelaskan pengertian sistem operasi secara umum. Jelaskan yang simpel saja. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam sistem operasi. Mudah sekali nih kalau tadi Anda mendengarkan ya atau melihat materi yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 jenis perintah di dalam sistem operasi. Kemudian yang keempat, sebutkan 2 fungsi dasar sistem operasi. Dan yang terakhir, sebutkan 2 keunggulan dari Windows. Nah, silahkan Anda jawab. Perhatikan betul petunjuk atau soal yang ada di kuis dan Anda menjawabnya juga menyesuaikan dengan soal atau pertanyaan. Jangan membuat jawaban yang tidak ada kaitan dengan pertanyaan. Tidak akan saya nilai. Seperti itu ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kehadirannya pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk kuis dijawab langsung pada kolom komentar YouTube channel.
Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi tadi ada hal yang kurang berkenan. Jika ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Bisa melalui WA Group atau langsung japri kepada saya. Terima kasih sekali lagi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.